Nah, ini untuk support ya. Eh, resisten terbentuk, support terbentuk. Ini resisten dan ini support. Kalau bearish itu harus ada support yang ditembus di area ini, tapi tidak ada ya. Yang seperti sebelumnya tadi saya sudah bilang. Jadi saya menunggu ini support sudah terbentuk, harusnya saya menunggu adanya breakout, terus adanya retest. Nah, baru di area retest lah kita akan melakukan entry sell gitu ya di area. Tapi di sini tidak ada, ini konfirmasi MA 50 daripada time frame H1. Oke, lanjut. Nah, di sini bullish ya, perhatikan bullish. Ini area support sudah terbentuk. Sebentar, saya akan hapus dulu. Ini area support sudah terbentuk. Setelah support terbentuk dan ini juga ada resisten resisten yang sebelumnya ya. Dan resisten yang sebelumnya di atas, ini paling atas sekali, saya akan simpan. Saya akan tarik terus untuk memastikan adanya konfirmasi retest. Nah, ini daripada H1 tadi konfirmasi bullish, artinya kita tinggal menunggu entry bullish ya. Kemudian kita mencari area-area resisten. Ini area resisten yang akan menjadi support untuk nantinya. Dan di sini pun nih 1, 2 ya, banyak sekali. Saya ambil yang paling fresh, yang paling istilahnya yang paling baru. Ya, ini pun tidak ditembus dan harga dia bergerak di sini. Ini area resisten sebelumnya ditembus ya. Nah, ini ada konfirmasi bagus. Kemudian dia turun. Dia turun. Oke, ini asalnya resisten. Saya akan break ke atas ke sini. Nah, ini konfirmasi bullish. Kemudian ini sudah breakout daripada resisten sebelumnya yang atas. Dia mantul di area ini, di area apa namanya support dan membentuk semacam pola untuk kenaikan ya, bounce. Makanya harga ini naik. Nah, ini di yang merah yang seperti tadi saya bilang, ini sudah ada yang namanya breakout terus retest. Nah, di sini kita bisa melakukan entry buy. Kita bisa melakukan entry buy. Kemudian setelah ini close ataupun di sini di mana aja bebas ya. Karena sudah breakout. Targetnya di mana? Targetnya di resisten terdekat. Saya akan lihat ke sebelah kiri. Resisten terdekat sebelah mana? Ada di sini. 17. Sebentar, saya cek. Oke, target terdekat sementara di situ ya. Jangan terlalu, saya nggak mau terlalu jauh untuk melihat meskipun harga pergerakannya eh, melebihi yang kita targetkan. Ya. Nah, ini resisten udah ditembus ya, level resisten sebelumnya. Oke, ini untuk pencapaian target. Ini untuk pencapaian target pada garis resisten. Oke. Nah, ini resisten yang sebelumnya ya, yang garis hitam atas itu. Kenapa kita buy di sini? Ya karena itu ya. Jadi kenapa kita buy? Kenapa kita buy di sini? Pertama, ini konfirmasi daripada H1. Kedua, ada konfirmasi bullish ya. Dia melakukan break daripada resisten ya, dia break di resisten. Kemudian dia melakukan retest ya. Nah, ini di area inilah bagus. Makanya ketika retest ini harga langsung naik. Kita hanya menargetkan 17 ya sekitar ini ya untuk melakukan target, menyimpan target. Karena kan target itu level terdekat resisten ataupun support. Nah, sekarang harga bergerak di atasnya ya, melebihi target. Nah, ini ketika
ada ketika ada konfirmasi bullish ya. Oke, yang ini pun sama kan tadi. Jadi tolong diperhatikan lagi ini. Kenapa ada buy, kenapa ada sell, kenapa tidak ada buy, kenapa tidak ada sell. Jadi karena ini kita hanya menggunakan analisa teknikal, tidak menggunakan fundamental. Nah, beginilah ya untuk kita melakukan entry trading menggunakan H1 ataupun M15. Jadi tidak setiap hari kita melakukan entry. Karena itu diperlukan beberapa konfirmasi. Sebenarnya ada konfirmasi untuk melakukan entry buy ataupun sell. Nah, ini seperti ini resisten ya. Ini sudah break, terus sudah retest juga. Sebenarnya ini yang merah. Bisa kita melakukan entry buy. Hanya kan ada yang jeli, ada yang tidak. Kalau misalkan kita melakukan pembelian di sini karena sedang retest, ini TP masuk. Karena TP itu di resisten terdekat. Resisten terdekat kan ini. Ya, harga menyentuh. Dan harga menyentuh ya. Ini untuk kalau menggunakan trading view dia otomatis ketika buy di situ stop lossnya di sini, TP-nya langsung gitu. Nah, ini cara untuk menentukan apa namanya? Buy ataupun sell. Cara untuk menentukan entry buy ataupun sell. Ini buy ya. Dan ini konfirmasi sell. Entry sell. Saya akan perbesar biar terlihat ya. Jadi ini tips dari saya untuk pemula ya yang mau trading menggunakan MA50 ya, bisa menggunakan cara seperti ini. Pertama kita melihat H1, kedua kita melihat moving average di bawah harga ataupun di atas harga pada time frame H1. Setelah itu kita cari candle yang menembus MA50 ataupun yang close di bawahnya 50. Close di atas bullish, close di bawah candle di bawah MA bearish. Nah, seperti ini. Kemudian cari time frame M15 untuk entry. Setelah melihat time frame M15, di M15 jangan asal langsung entry. Menunggu konfirmasi bearish ataupun breakout dan retest di area yang mendekati MA50. Ini kan kita lihat nih harga turun dulu kemudian balik. Ya. Ini pun sama, harga naik dulu turun. Jadi lebih baik seperti ini. Jangan ini kan konfirmasinya daripada H1 ya, yang merah-merah ini. Merah pada H1, ini biru daripada H1, ini biru daripada H1. Nah, kalau kita cek di H1 sekarang masih dalam keadaan bullish. Ya, karena MA-nya masih di atas. Tapi untuk entry kita diperlukan konfirmasi yang seperti tadi yang saya bilang itu. Ya, adanya retest, adanya support dan resisten. Nah, bisa jadi nanti ini turun ke bawah dulu baru di sini entry. Kalau sekarang kita cek ini resisten sudah terbentuk, support sudah terbentuk nih. Ya, yang baru. Kita pastikan aja yang lagi bagus itu break di atasnya, retest, nah baru kita entry gitu. Ya. Ini tips 3 cara ya. 3 cara untuk menentukan entry sell, 3 langkah untuk menentukan perdagangan. Ya. Yang pertama 3 langkah menentukan perdagangan. Yang pertama menentukan arah buy atau sell ya. Ketika harga di atas MA50 buy, ketika harga berada di bawah MA50 sell. Terus setelah melihat adanya konfirmasi pada H1 kita menentukan entry ya. Setelah menentukan arah, menentukan entry melihat M15. Kemudian menentukan target. Nah, untuk target ya, ketika kita melakukan penjualan, target di support terdekat.
Nah, ketika melakukan pembelian, buy, target di resisten. Di sini tidak ada resisten, lihat ke sebelah kiri pasti ada, ya, ke sebelumnya. Ini langkah-langkah cara untuk menentukan perdagangan ya. Mudah-mudahan ilmu ini bermanfaat. Jika kalian suka videonya, di like, di share. Kalau misalkan yang belum subscribe juga tolong di subscribe ya. Nanti kalau misalkan subscribernya banyak, saya akan melakukan banyak webinar, nanti bisa jadi untuk mengajar ya. Mudah-mudahan ilmu ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.